Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita sudah masuk pada pembahasan subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di sekitar kita tentunya ada berbagai macam makhluk hidup, salah satunya adalah hewan ya. Nah, hewan tentunya banyak memiliki manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti kuda. Kuda tenaganya bisa kita gunakan untuk menarik delman. Bahkan kuda sebagai sarana olahraga, sebagai lomba pacuan. Selain itu pula, susu kuda biasanya dikonsumsi orang sebagai penambah stamina. Pada suku tertentu di Indonesia, daging kuda ada yang mengkonsumsinya. Bahkan kulit kuda biasanya digunakan orang sebagai bahan industri pembuat tas ya. Contoh lain dari pemanfaatan hewan adalah ayam. Nah, ayam biasanya kita konsumsi daging dan telurnya. Tetapi bulu ayam juga biasanya digunakan untuk membuat kemoceng. Bahkan putih telur pada telur ayam biasanya dijadikan perekat dalam sebuah kerajinan. Contoh lain adalah sapi. Nah, sapi biasanya kotorannya digunakan sebagai pembuat pupuk kompas. Sama seperti ayam dan kuda, kotorannya pun bisa dibuat menjadi pupuk kompas ya, atau pupuk organik dari kotoran hewan. Dagingnya dapat dikonsumsi sebagai lauk sehari-hari. Susunya dapat dikonsumsi untuk minuman ya. Contoh lain adalah cacing. Nah, cacing memang terlihat menjijikkan ya, tetapi cacing ini berguna untuk menyuburkan tanah ya. Contoh manfaat hewan lainnya adalah kambing. Kambing sama seperti kuda dan sapi tadi, kotorannya bisa dijadikan pupuk organik, yaitu pupuk kompas dari kotoran hewan. Dagingnya dapat dimakan, susunya pun dapat diminum. Biasanya susu kambing itu diminum untuk pengobatan suatu penyakit tertentu. Kulit kambing biasanya dijadikan orang sebagai kerajinan untuk membuat gendang. Contoh hewan lain yang dapat kita manfaatkan adalah burung. Nah, burung seperti jenis burung dara itu dagingnya dapat dikonsumsi karena tinggi akan proteinnya. Burung puyuh telurnya pun dapat dimakan. Sama seperti daging burung dara, telur puyuh itu memiliki protein yang tinggi. Jenis burung seperti walet itu, liur walet itu membentuk suatu gumpalan-gumpalan putih, bahkan ada mungkin yang berwarna hitam kecoklatan, itu dapat dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Contoh hewan lain yang dapat dimanfaatkan adalah kupu-kupu. Jadi hewan kupu-kupu ini selain warnanya yang cantik dan indah, ia juga dapat membantu proses penyerbukan pada tanaman. Banyak contoh hewan lain yang bermanfaat bagi kita. Misalkan bebek. Bebek itu daging dan telurnya dapat dimakan, sama seperti ayam. Jadi tidak hanya hewan-hewan tadi saja yang bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Kita sudah membahas mengenai beberapa manfaat hewan bagi kehidupan kita ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai
Keragaman sifat dalam keluarga. Dalam suatu keluarga itu terdiri dari 2 orang ataupun lebih ya. Ada keluarga inti maupun ada keluarga tambahan di dalam satu keluarga. Nah, tentunya setiap anggota dalam keluarga memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh sifat. Misalnya disiplin, pemalas, pemaaf, pendendam, rajin, penakut, pemberani, maupun penyayang. Nah, karena sifat setiap anggota keluarga itu berbeda-beda, maka setiap anggota keluarga harus saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan tersebut agar tercipta kerukunan. Setiap anggota keluarga tidak bisa memaksakan kehendaknya atas sifat yang dimilikinya terhadap anggota keluarga yang lain. Sebagai contoh, misalkan ibu adalah orang yang pemalas. Nah, sementara suami ibu adalah orang yang rajin. Maka suami ibu tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk ibu bisa menjadi rajin sama seperti dirinya. Tetapi suami ibu bisa memberikan contoh bahwasanya sifat rajin itu sangat berguna dan bermanfaat bagi kita. Nah, sehingga mungkin ibu bisa merubah kebiasaan buruk ibu dari pemalas itu untuk bisa menjadi rajin. Contoh lainnya, kalian adalah anak yang disiplin. Nah, adik kalian anak yang kurang disiplin. Kalian tidak bisa memaksakan adik kalian untuk sama seperti kalian menjadi disiplin, tetapi kalian bisa merubah kebiasaan buruk adik kalian dengan cara memberikan contoh dan pengertian yang baik kepada adik kalian bahwasanya sifat disiplin itu banyak manfaatnya bagi dirinya dan orang lain. Nah, perlahan-lahan yang tadinya adik kalian tidak disiplin akan ikut menjadi disiplin. Jadi setiap sifat itu akan berubah dengan cara yang baik. Dari sifat yang kurang baik menjadi baik itu dengan contoh atau dengan teladan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai keragaman sifat dalam keluarga. Nanti kalian bisa meneliti sifat anggota keluarga yang berada di dalam rumah kalian. Misalnya ayah kalian sifatnya bagaimana, ibu kalian bagaimana, kalian sendiri bagaimana sifatnya. Jika kalian punya adik atau kakak, kalian pun bisa melihat. Tentunya setiap keluarga dalam rumah kita itu memiliki sifat yang tidak sama. Jika pada subtema 1 kalian telah mengenal yang namanya pertukaran pada penjumlahan, maka pada subtema 2 kali ini kita akan mempelajari mengenai pertukaran pada perkalian. Silakan dilihat buku paket kalian pada halaman 35 ya. Nah, bisa dilihat pada buku paket kalian di halaman 35. Lihat contoh yang di atas. Ada 4 buah kelompok ayam. Setiap kelompok berisi 3 ekor ayam ya. Sehingga dalam bahasa perkalian, bahasa matematika dalam bentuk perkaliannya adalah 4 kali 3 karena ada 4 kelompok berisi 3, maka bahasa perkaliannya adalah 4 kali 3 hasilnya 12. Kelompoknya kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Sementara isinya ada 3. Jadi bahasanya 4 kali 3 artinya 3-nya ini sebanyak 4 kali, hasilnya 12. Lihat kembali di bawah. Ada 3 kelompok ayam. Setiap kelompok isinya 4 ekor ayam. Jika dibahasakan dalam bahasa perkalian 3 kali 4 karena pengelompokannya sebanyak 3 kali dan isi setiap kelompok ada 4 ekor. Bahasa matematikanya dalam bentuk perkalian 3 kali 4 artinya 4-nya ini diulang sebanyak 3 kali, hasilnya 12. Itu artinya 4 kali 3 itu sama seperti 3 kali 4, hasilnya 12.
Boleh dilihat di bawah. Ada bebek ya di bawah ini. Gambar yang di atas ada 5 kelompok bebek, setiap kelompok berisi 2 ekor bebek, sehingga 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu artinya 5 kali 2. Maksudnya karena ada 5 kali pengelompokan dengan jumlah setiap kelompok itu 2, maka 5 kali 2 artinya 2-nya ini diulang sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 10. Lihat yang di bawah. Ada 2 buah kelompok, setiap kelompok berisi 5 ekor bebek. Bahasa matematikanya 2 kali 5, artinya pengelompokannya diulang 2 kali, setiap kelompok berisi 5. Nah, 2 kali 5 itu artinya 5-nya ini diulang sebanyak 2 kali, hasilnya 10. Sehingga 5 kali 2 itu artinya sama seperti 2 kali 5, hasilnya pun 10 ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan ayo berlatih. Yang kalian kerjakan adalah halaman 37 soal nomor 2. Ingat soal nomor 2. Di sini ada 5 buah nampan, 5 buah sarang berisi telur. Setiap sarang berisi 3 telur. Yang di atas dibuat penjumlahan berulang karena perkalian adalah penjumlahan berulang. Berarti di sini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bahasa matematikanya, lihat sarangnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 kali 3. Jadi 5 kali 3. Nah, 5 kali 3 itu sama seperti 3 kali 5 ya. Nah, di bawah ini ada 3 buah sarang. Setiap sarang itu berisi 5 butir telur. Tinggal ditulis 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan, lihat sarangnya ada berapa? Ada 3, berarti 3 kali 5. Isinya kan 5. 3 kali 5. Jadi 3 kali 5 itu artinya sama seperti 5 dikali 3. Pada halaman 37 yang dikerjakan hanya soal nomor 2 ya. Selain kalian mengerjakan halaman 37, kalian juga mengerjakan halaman 42, soal nomor 1 dan 2. Ingat, soal nomor 1 dan 2 di halaman 42 ya. Untuk soal yang pertama, kalian baca dengan seksama, kemudian kalian isi apa pesan yang terdapat dalam cerita tersebut. Ceritanya tidak usah ditulis, tetapi kalian baca saja, kemudian kalian isi pertanyaannya. Soal yang kedua, itu bagian A dan B kalian isi, kalian kerjakan. Tuliskan keragaman sifat anggota keluargamu. Jadi kamu tugasnya adalah meneliti setiap anggota keluarga dalam rumahmu itu bagaimana sifatnya ya. Sifat tidak mesti sama seperti yang ibu sebutkan tadi ya. Banyak sifat-sifat, nanti bisa dibantu oleh kedua orang tua untuk mengerjakannya. Yang B, bagaimana cara kamu untuk menghargai setiap perbedaan dalam anggota keluargamu. Nah, jadi dalam mengerjakan setiap latihan itu mintalah bimbingan kepada kedua orang tua ya. Ingat yang dikerjakan halaman 42, soal nomor 1, nomor 2 bagian A dan B. Kemudian halaman 37 soal nomor 2 ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.